Rentetan sering sakit, lemes, sering daftar susah penyakit. nafas. Kalau duduk agak lama nggak bisa. Terus di sini ini sekarang 3 bulanan sakit banget. Sakit banget kok. Sakit ini? Ini aja sakit? Tadi kan sakit? Ini nggak ada rasa apa-apa. Ini nggak ada rasa apa-apa? Nggak ada. Nggak ada rasa sakit? Nggak ada. Ngilu? Sama sekali nggak ngerasain? Enggak. Kepala juga enteng kan? Iya betul. Betul nggak? Betul. Mata sok kelihatan ya? Iya. Jangan saya dulu suaminya. Kaset tuh, kamu udah lebih enteng? Iya bisa. Bener kan? Hmm. Nah itu bukti sebenarnya tanpa obat. Sadar dengan diri kita. Kita dekatin diri pada Allah menanggung dosa. Kita mau ke suami, insya Allah. Dan jangan pernah menyesali apapun yang terjadi. Cukup nikmatin, bersyukur, minta petunjuk dari Allah. Udah, insya Allah sehat selalu ya. Alhamdulillah. Orang mau pingsan. Pokoknya sering banget nafasnya itu ketahan. Aku sampai nyatet Pak karena aku takut lupa apa aja yang pengen aku omongin. Sering lemes, sering susah nafas. Terus kadang tuh kayak gerakan sholat kan kita ngomong sama ini tuh. Nah itu bisa-bisa aku duduk karena udah gak kuat mau jatuh. Cuman karena kayak begitu. Terus di bawah dada kiri sini ini sering sakit. Kayak ntar tau-tau nggak bisa dipakai nafas, sakit gitu. Terus ini pantat kanan kalau duduk agak lama nggak bisa. Terus di sini ini sekarang 3 bulanan sakit banget. Jadi aku sakit udah sekitar 2 tahunan Pak, tapi nggak haid-haid. Kayak sekarang ini minggu kemarin semingguan sakit terus tapi nggak sembuh-sembuh. Kepala sering sakit, terus mata sering gelap kayak orang mau pingsan, sering banget. Sama badan suka gemeteran. Sekarang itu udah kayak 2 atau 3 bulan ini ya. Tangan ini tuh sering nggak bisa digerakin sampai di sini. Jadi ujung-ujungnya ini rasanya kayak mau meletus. Sama telapak kaki. Pokoknya semenjak 2 tahun ini jadinya banyak yang jadinya sering sakit. Gigi sering sakit. Terus di sini kadang kalau nelen kayak ada sesuatu gitu di antara leher kiri atau kanan. Kayak ada biji gitu, padahal nggak ada gitu. Gitu Pak. Satu, bebasin hati dan pikirannya. Maafin Allah yang pernah berbuat salah kepada kita, yang pernah mendem kesal atau kebencian kepada siapapun. Yang dari hati dan pikirannya jauh dari ketenangan tadinya. Seperti itu, betul? Kayak gitu ya. Jadi kalau rame sekarang tuh sering mau kencing terus, mau buang air besar, mual, dan saya langsung gitu. Sering banget masuk IGD. Sering banget masuk IGD. Makanya kan udah fokus dekatnya dari kepada Allah, terus fokus balikin arahnya jadi mikirnya sehat. Udah nggak usah cari ini penyakitnya kenapa, bagaimana. Nanti seakan-akan takut punya penyakit ini, nggak usah dicariin. Udah jalanin aja. Seperti itu, insya Allah sehat. Oke? Sakit banget kok. Saya jarang haid kok, nggak bisa haid. Sakit ini? Ya, sakit. Ini aja sakit? Sakit? Sakit. Tarik nafas 3 kali, buang dari mulut. Lebih baik nggak nafasnya dibanding tadi? Terus tadi perutnya, tadi kan sakit? Ini nggak ada rasa apa-apa. Ini nggak ada rasa apa-apa? Nggak ada. Nggak ada rasa sakit? Nggak ada. Ngilu? Sama sekali nggak ngerasain? Nggak. Gitu ya, ini murni medis dari arah dari lambung dan sampai ke jantung. Tapi bukan sakit jantung ya. Makanya ini jalur pernapasan itu yang memang membuat jadi sesek, bangun, duduk nggak kuat lama, semua sudah ketakutan. Makanya dari sekarang udah nggak usah pikirin penyakitnya, fokus sehat, jalan. Jadi kemana-mana mikirnya. Lama nggak ada berarti ya sudah. Nggak ada. Ini murni medis dari pikiran dia, mana tegangan sakit kepala. Kenapa sakit kepala? Karena dia mikirin yang bukan jadi harus dipikirkan. Gitu. Sehingga apa ya tadi bilang hal-hal sedemikian di rumah sakit nggak ada penyakitnya, cek segala macam. Pada akhirnya berobat ke yang non medis, dia yang dikatakan orang pintar tapi dia nggak ngerti ilmu medis,
bilangnya kena santet atau guna-guna orang. Jangan aku juga gitu. Ya intinya kita itu merasakan berpikiran ke arah sana. Ya pikirkan ini seperti diguna-guna gitu. Kok sakitnya sampai tiba-tiba sampai segitunya ke IGD terus kayak artinya dicek lab semua bagus. Tapi kok sakit terus-terusan, pulang dari rumah sakit lagi gitu. Kalau rumah sakit kan diinfus, itu ada vitaminnya tanpa makan, ya sehat ya, senyum gitu, Udah tahu tanya yuk. gitu ya. Jangan kebanyakan ngeluh, ngomel, marah. Itu serius ini bukan lagi bercanda, gitu ya. Dia bahagia banget. Sama-sama. Iya. Itu kalau tadinya mau sehat, saya balik kepada Allah, minta maaf ke suami, udah fokus sehat. Tadi sakit ya, pegang itu sakit. Sekarang udah gak ada sakit apa-apa kan? Kepala juga ada entengan kan? Iya betul. Betul nggak? Betul. Mata sok kelihatan ya? Iya. Jangan saya lihat suaminya. Kaset tuh. Sama ini Ustaz. Hidup tetap harus berlanjut. Seperti itu. Tapi sekarang udah bukti. Mana banyak banget sampai ditulis tadi. Gitu. Itu kalau ke spesialis sudah spesialis saraf, spesialis penyakit dalam, Betul. spesialis mata, Betul. semua spesialis jantung dan pembuluh Betul. darah. Betul. Oh. Udah kemana-mana saya. Iya. Jadi setiap mau ketemu dokter panjang banget setiap dok saya begini, saya Ah. begini, saya begini. Ntar pulang dari situ dikasih obat, ya begitu lagi. Jadi nggak down terus gitu. Ini tanpa obat. Tanpa obat nih mata udah lebih terang betul. Iya. Nah, sekarang perut udah nggak sakit kayak tadi, Enggak. bahkan udah nggak terasa, Enggak. bangun udah lebih enteng, Iya bisa. bener kan? Nah itu bukti sebenarnya tanpa obat. Sadar dengan diri kita, kita dekatin diri kepada Allah, mau ampun dosa, kita mau ke suami, insya Allah. Dan jangan pernah menyesali apapun yang terjadi. Cukup nikmatin, bersyukur, minta petunjuk dari Allah. Udah. Alhamdulillah, Rabbil Alhamdulillah. sehat ya. Video kemarin sempat yang Cerah mukanya sekarang, kayak orang sakit. Bener nggak? Beda nggak? Pak, tapi saya bisa sehat kan Pak? Masih nanyanya gitu terus. Nah, Pak, karena saya Pak, yakin. Pak, saya itu jujur banget Pak, saya rasanya capek sekali Pak. Iya, yakin sehat. Ini nggak sehat. meninggal katanya. Sering itu. Kalau meninggal ya jelas tuh nanti zaikatul maut pasti akan meninggal. Jadi jalan menuju kuburan tidak pernah libur. Jadi meninggal itu tidak menunggu sakit gitu, dan meninggal pun juga tidak menunggu sehat. Tidak melihat sehat, tetap aja umur itu nggak bisa dimajukan, bisa dimundurkan. Dasarnya semua akan kembali kepada Allah. Gitu. Bagus mengingat meninggalnya untuk apa? Muhasabah dari kita, banyak ibadah, yakin sama Allah. Bukan berarti takut meninggal, takut yang aneh-aneh. Ya. Kenapa saya bikin yang aneh-aneh dah? Saya bilang tadi udah saran saya. Dekatkan kepada Allah, mohon ampun suami, jangan pernah gengsi dalam keluarga untuk minta maaf. Kenapa ke suami terus Ustaz? Kayak begitu. Pusatnya di situ. Ya. Pusatnya di sini udah ketemu pusat penyakitnya dari mana? Solusinya saya kasih tahu. Ini bukan untuk menyudutkan. Iya. Ya. Insya Allah sehat. Ini udah bisa ketawa, udah nggak sakit tadi katanya. Mana rentetan semua tuh penyakit yang dia tulis banyak banget. Ya. Sampai jadi buku Iya. itu di Makanya izin Allah tanpa obat kan kesini insya Allah langsung ngerasain enak. Udah izin Allah begitu, kenapa? Ingat dengan diri kita. Kalau udah saya ingatkan dirinya seperti apa, saya mengingatkan, kita sadar insya Allah. Gitu karena Allah yang mau menyembuhkan. Itu ya. Insya Allah sehat selalu ya. Alhamdulillah.